Hello everyone, so today we are going to study about to be. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang to be. To be itu bisa dibagi menjadi dua ya, untuk hal atau kejadian yang terjadi di masa kini atau saat ini, dan hal atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Jika untuk saat ini kita bisa menggunakan is, am, are, sedangkan untuk di masa lampau kita bisa menggunakan was and were. Apa sih pengertian to be? Banyak orang yang mengartikan to be sebagai adalah. Sebenarnya to be tidak bisa diartikan di bahasa Indonesia ya, karena to be merupakan kata penghubung antara subjek dan predikat. Selain itu, to be juga bisa diartikan sebagai kata bantu dari sebuah kalimat. Seperti yang Miss jelaskan tadi, untuk saat ini ada 3 to be, yaitu am, is, dan are. Kapan kita bisa menggunakan am? Am hanya bisa digunakan untuk orang pertama, I. Jadi hanya ada I am, tidak ada she am atau they am, hanya I am. Selanjutnya is. Is hanya bisa digunakan untuk orang ketiga tunggal atau orang ketiga yang sendiri. Seperti he, she, dan it. He is, she is, atau it is. Sedangkan are bisa digunakan untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu orang atau jamak. Seperti they, mereka. Mereka kan berbanyak, jadi dipasangkan dengan are. Atau we, atau yang artinya kami. Selain itu, are juga bisa digunakan untuk orang kedua atau you. Jadi kalau dipasangkan menjadi you are. Nah, tadi kan untuk is, am, are. Kalau sekarang untuk yang lampau nih atau di masa lalu, kita bisa menggunakan was dan were. Jadi was itu merupakan bentuk lampau dari am dan is. Jadi was bisa dipasangkan dengan I, he, she, it. Kalau digabung menjadi I was atau he was atau she was atau it was. Sedangkan were itu merupakan bentuk lampau dari are. Jadi bisa dipasangkan dengan you, we, they. You were, we were, atau they were. Nah, kapan sih kita bisa menggunakan to be? Yang pertama, to be bisa dipasangkan dengan adjective. Adjective merupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek. I am happy. Jadi, happy di sini merupakan kata sifat. Jadi dipasangkan dengan to be am karena subjeknya adalah I. She is pretty. Yang merupakan kata sifat di sana adalah pretty atau cantik. Jadi she is pretty merupakan to be plus adjective. Selanjutnya ada the cat is cute. Cute merupakan kata sifat, is merupakan to be yang merajuk ke the cat. That cat itu satu kucing ya, seekor kucing. Jadi karena satu ekor dipasangkan dengan is. Jadi that cat is cute. Kucing itu lucu. They are all kind. Mereka semua baik. And you are diligent. Kamu rajin. Selanjutnya ada to be plus adverb. Berbeda dengan adjective, adverb merupakan kata yang menerangkan tempat dan waktu kejadian terjadi. Contoh pertama, I am at home. I merupakan kata orang pertama, dipasangkan dengan am, lalu at home. At home merupakan kata tempat, jadi adverb. Sedangkan contoh selanjutnya adalah my sister is in the cinema. The cinema itu artinya bioskop alias suatu tempat yang merupakan salah satu contoh dari adverb. Jadi my sister is in the cinema adalah to be plus adverb. Selanjutnya, fish is in the water. Water. Water itu adalah air atau sekumpulan air yang bisa membuat seekor ikan berenang di dalamnya. Jadi the water itu bukan air dalam gelas yang kita minum, tapi air tempat ikan berenang. Jadi ikan berada di dalam air. Begitu. Selanjutnya adalah we are in the swimming pool. Swimming pool itu adalah kolam berenang. Jadi
merupakan salah satu contoh dari adverb karena menerangkan suatu tempat. Selanjutnya, they are not in their room. Mereka tidak ada di ruangan mereka. Their room itu merupakan adverb karena menunjukkan suatu tempat. Selanjutnya, ada to be plus noun. Noun itu lebih mudah diingat karena menunjukkan sebuah benda, hal, binatang, profesi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Contohnya, I am a writer. Writer itu penulis, jadi writer adalah sebuah pekerjaan yang merupakan contoh dari noun. Selanjutnya, they are students. Students sama seperti writer, students adalah identitas kita, suatu pekerjaan, jadi merupakan contoh dari noun. Bisa dipasangkan dengan to be. Selanjutnya, she is a dentist. Dentist itu adalah seorang dokter gigi. Jadi dia adalah seorang dokter gigi. Dentist adalah contoh dari noun juga. It is a book. Book itu adalah benda. Jadi book termasuk noun. It is a table. Itu adalah sebuah meja. Jadi table itu benda, jadi masuk juga ke noun. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya adalah to be plus verb ing. To be plus verb ing ini merupakan salah satu rumus dari present continuous tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang masih berlangsung atau sedang dilakukan saat ini. Contohnya, I am studying English. Aku belajar bahasa Inggris. Jadi sekarang, di waktu ini, saat ini, aku sedang belajar bahasa Inggris. My mother is cooking. Ibuku sedang memasak. Jadi saat ini ibuku sedang memasak ya. Selanjutnya, my father is fishing. Ayahku sedang memancing. Fishing itu artinya memancing ya. Jadi karena sedang terjadi, maka bisa menggunakan is. They are playing chess. Mereka sedang bermain catur. Lalu contoh terakhir adalah we are reading the same book. Kami sedang membaca buku yang sama saat ini. Nah, di contoh-contoh yang Miss jelaskan tadi kan merupakan contoh yang menggunakan is, am, dan are. Lalu bagaimana dengan was and were? Was itu digunakan untuk menggantikan I, she, untuk menggantikan is dan am. Jadi bisa dipasangkan dengan I, she, he, dan it. Contoh-contohnya. She was playing football yesterday. Dia sedang bermain bola kemarin, bermain sepak bola kemarin. Jadi saat ini dia tidak bermain sepak bola lagi karena itu sudah terjadi kemarin. Karena sudah terjadi di masa lalu atau masa lampau, is-nya bisa diganti dengan was. Selanjutnya, Tony was crying 2 days ago. Tony sedang menangis 2 hari lalu. Lagi-lagi 2 hari lalu merupakan masa lampau. Karena masa lampau, is digantikan dengan was. Selanjutnya, I was a teacher, yang artinya aku adalah seorang guru di masa lampau. Jadi sekarang aku bukan lagi seorang guru. Semoga kalian mengerti. Selanjutnya adalah were. Were digunakan untuk menggantikan are yang berpasangan dengan you, they, dan we. Contohnya, they were playing basketball a few hours ago. Mereka bermain bola basket beberapa jam yang lalu. Karena beberapa jam yang lalu, sekarang berarti sudah selesai kan? Jadi kita menggunakan were, bukan are. Selanjutnya, we were reading the same book. Kita membaca buku yang sama. Karena menggunakan were, jadi itu terjadi di masa lalu. Mungkin saja sekarang kita tidak membaca buku yang sama lagi. Nah, sekian presentasi mengenai to be. Semoga kalian mengerti. Jika ada penjelasan Miss yang masih belum dipahami, bisa tanyakan Miss lewat grup atau chat. Goodbye!